الله يا الله يا الله يا رب وفقنا لما ترضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jamaah yang Abi hormati, alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk meneruskan membahas ngaji tentang kitab Jami'ul Usul fil Aulia. Sekalipun Abi ini bukan ahlinya, hanya mencoba kita bareng-bareng belajar, mengaji dan belajar untuk berusaha mengikuti hati-hati mereka yang mulia. Alhamdulillah atas nikmat rahmat karunia Allah, kita diberi kekuatan, keimanan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu berusaha berjuang mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat, dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul udma. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang dicintainya, sehingga kita dijadikan menjadi orang yang bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita langsung saja membahas tentang wali abdal, yaitu tentang tajrid. Tajrid secara bahasa adalah mempunyai arti mengosongkan, membuang atau melucuti atau memisahkan. Tajrid dalam istilah yaitu mengosongkan atau membuang atau melucuti atau memisahkan sesuatu apapun selain daripada Allah yang berada di dalam hati. Itu al-qalbul mu'minin baitullah. Jadi hati seorang mukmin itu adalah tempatnya mengagungkan. Hatinya itu tempatnya mengagungkan, merasakan keagungan, kebesaran, kemahamuliaan, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, zatullah. Sehingga saking selalu zikir dan yang dirasakan untuk hatinya selalu mengagungkan Allah, mengagungkan sifat-sifat Allah, mengagungkan asma Allah, mengagungkan af'al Allah, mengagungkan dzatullah, maka hati itu akan terkuasai oleh keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri seorang yang hatinya mukmin, apalagi abdal. Abdal itu seorang mukmin yang hatinya terkuasai, terpenuhi oleh keagungan, kebesaran, sifat af'al asma dzatullah. Kalau kita bukan, itu baitud dunia. Ayah fulus, ayah rumah, ayah mobil, ayah emas, ayah tanah, ayah sawah, ajung sagalana. Sehingga di hati itu sesek, tidak ada tempat untuk mengingat Allah. Jadi tajrid itu mengeluarkan di dalam hati keinginan-keinginan yang lain. Kecuali keinginan itu adalah keinginan untuk mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh Allah.
hati seorang abdal itu tenggelam di dalam alamul amri, alam perintah, alam keagungan, alam kebesaran, alam keakbaran. Makanya disebut di Latifatun Naf itu ada alamus sugro dan alamul kubro. Hati seorang wali abdal itu masuk ke alam kubro, yaitu alamul amri, yang hatinya mampu masuk ke dalam lautan keakbaran seluruh sifat af'al asma dan zatullah. Itu makna tajrid. Atau mengosongkan, melemahkan, mampu menguasai lintasan-lintasan fujurnya oleh sifat wa taqwaha dengan hati bermusyahadah kepada Allah. Itu tajrid. Tajrid dalam pengertian makna yang lain, yaitu banyak. Mengosongkan rasa-rasa riya, sum'ah, sehingga yang ada itu di hatinya ikhlas. Mengosongkan hati dari selain Allah, artinya mengosongkannya tadi. Harapan-harapan mencari ridho makhluk, mencari cinta makhluk. Maka wong ahli Allah mencintainya tadi. Mencintainya karena Allah. Yang dia cari adalah cinta Allah. Menolong orang itu karena Allah. Memberinya karena Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena yang lain. Hanya Allah. Jadi makna tajrid menurut makna yang lain, yaitu mengosongkan hati dari selain Allah. Jadi seorang abdal itu di hatinya hanya Allah. Dia tertutup pintunya, jendela-jendelanya, dia terkunci, tamunya hanya Allah. Allahu Ahad, di hatinya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Ada peribahasa. Silahkan dunia kau fikirkan dengan otakmu. Tapi hatimu hanya satu tempatnya. Yaitu untuk merasakan keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tajrid dalam pengertian makna yang lain, yaitu mengosongkan hati dari hal-hal yang berlawanan dengan Allah. Yaitu sifat fujur. Abdal itu selalu mengikuti lintasan wa taqwa. Dia mampu menguasai sifat fujur. Nah, ini bagaimana kita supaya bisa mengosongkan itu? Nah, itu ada suluknya. Kalau kita ingin belajar masuk ke makom tajrid itu ada namanya suluk, bagaimana cara suluk untuk mengosongkan hati dari lintasan-lintasan fujur yang berlawanan dengan perintah atau kehendak Allah. Yang keempat, tajrid menurut pengertian makna yang lain, yaitu mengosongkan hati dari seluruh nikmat yang bersifat watak tabiat keinginan hawa nafsu. Karena keinginan hawa nafsunya itu sudah ditenggelamkan kepada perintah Allah. Minumnya melaksanakan perintah Allah. Laparnya itu sebagai bukti perintah Allah untuk memakannya, sehingga memakannya karena melaksanakan perintah Allah. Nah, itu sudah diajarkan oleh Abi, bagaimana kita suluk makan, bagaimana kita suluk minum, buang air, kencing dan sebagainya, suluk pakai baju, suluk menghadapi orang-orang, banyak. Itu lamun disulukan itu, kalau tidak disulukan susah. Kita bisa membaca tapi bukan menjadi pelaku. Tapi orang pelaku, itu luar biasa. Bisa merasakan mana orang-orang yang hatinya baik atau tidak itu terasa. Karena orang ahli suluk itu, orang yang selalu merasakan itu akan mampu melihatnya. Hatinya itu bersih. Jadi mampu melihat orang-orang. Tapi orang-orang melihat kita itu hanya prasangka. Tapi orang ahli Allah itu melihatnya fakta. Kita mah cuma prasangka. Kayaknya si Anu begitu deh. Si Anu begitu deh. Si Anu begitu deh. Itu prasangka. Tapi orang ahli Allah melihatnya fakta. Karena bersih. Tidak remeng-remeng. Nah, kaca seperti kaca itu agak bersih. Dia bisa mampu melihat keluar. Tapi orang lain, seperti kaca riben, dia malu melihat ke dalam. Sedang ngaca, dia tidak tahu di dalamnya ada orang. Itu dia nggak tahu di dalamnya ada orang. Nah, orang awam itu seperti kita melihat kaca, yang kacanya kaca riben. Dari luar. Melihat ke dalam, disangkanya nggak ada orang. Yang kelima, makna tajrid, yaitu mengosongkan hati dari kemilau indahnya atau gemerlapnya dunia. Sesuai dengan Al-Quran bahwa ad-dunya mataul gurur.
Dunia itu adalah tipu daya. Orang mengejar dunia lupa Allah. Entah tahta, jabatan, apapun. Kita lupa kepada Allah. Orang abdal itu, dia mau dikasih kaya oleh Allah. Itu tidak membuahkan hatinya bahagia. Dikasih susahnya tidak membuahkan mengeluh. Karena orang abdal hatinya sudah iman kepada Allah. Kaya, miskin hatinya sama. Kalau kita dikasih kaya syukurnya bari ego. Dikasih susah bari aral. Nah, pusing, stres. Stres. Abdal dah. Diberi kekayaannya. Dia bersyukurnya bukan membuahkan kebahagiaan. Tapi syukurnya membuahkan tawadu, penuh ketakutan. Karena takut dengan kekayaan itu hatinya lupa kepada Allah. Dikasih susahnya, dia bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan sabar. Karena dengan susahnya sebagai bentuk kifarat. Mengurangi dosa-dosa. Maka wong ahli Allah itu kesusahnya pun bersyukur. Menurang stres. Ujung-ujungnya bunuh diri di tangkalanu. Tanggal cikur. Gitu paeh-paeh. Nah itu artinya seorang wali abdal itu hatinya selalu berusaha meninggalkan gemerlapnya dunia. Sekalipun dia pakai baby band umpamanya. Nah, dia tidak merasa itu baby band itu sebagai kekayaan. Tapi ini melihat itu sebagai kendaraan yang Allah berikan. Nah, itu tidak membuahkan keegoan dan kesombongan. Hatinya biasa saja tawadu. Ya kenapa? Dia tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Karena dia memandang keagungan kebesaran Allah. Karena dunia itu kecil, seindah apapun, tidak seindah Sang Maha Penciptanya. So, begitu orang masuk Ka'bah, nangis seketika. Tapi bagi TKW itu nggak aneh. Medina orang mengaguminya, tapi tidak mengagumi bangunannya. Apa yang dikagumi? Ternyata saya dikehendaki oleh Allah bisa datang ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bangunannya lebih indah ketimbang di sana? Di kita ada kubah emas. Di sana kubahnya Rasulullah aja hijau. Di Bogor di kita kubah emas. Masjidnya bagus-bagus Indonesia. Apalagi ke Jawa Timur. Apalagi itu Al-Jabar ya. Dia mengosongkan hati dari gemerlapnya dunia karena hatinya kuat memandang keindahan, keagungan, kebesaran, kemahamuliaan, kemahaindahan, seluruh sifat af'al asmadatullah. Terus mana tajrid menurut makna yang lain juga, yaitu yang keenam, mengosongkan hati dari pandangan af'al makhluk, perbuatan makhluk. Wong ahli Allah selalu suhudul kasrah bil wahdah. Melihat apapun dia melihat kepada penciptanya. Melihat orang, melihat kepada Allah penciptanya. Melihat buah-buahan, pohon-pohonan, melihat alam, dia melihat keagungan, kebesaran Allah penciptanya. Sekalipun kau lagi ngopi, dia yang dilihat itu bukan kopinya, tapi yang dilihat adalah penciptanya. Oleh Allah selalu memandang musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, musahadatul dzat. Nah itu pun kalau kita ingin masuk ke makom itu, maka harus suluk. Kalau tidak suluk, tidak bakalan bisa. Karena menurut Syekh Zinun juga, man lam ya'zuk lam ya'rif, tidak akan tahu jika kau tidak merasakan. Nah untuk bisa merasakan hati seperti itu, ya harus suluk. Kalau tidak suluk, angger. Al-fulu sama ana. Fulus numerangan orang teh. Lain Allah gitu. Oh itu kan Allah sama ana. Allah bersama kita enggak. Nah itu diantaranya. Sedikit lagi lah. Dan tajrid itu diantaranya mengosongkan hati dari menyandarkan kepada seluruh perbuatan makhluk. Andai kan tadi Abi minta tolong. Tolong Abi bikinin kopi. Ada seseorang bikinin kopi. Abi ini umpama Abi. Maka orang ahli Allah itu memandangnya bukan kepada orang. Karena ini orang-orang diciptakan oleh Allah juga jadi khodam kita. Nah itu Pak Undang ternyata jadi khodamnya Pak Anu. Kang Julian itu ternyata itu jauh-jauh suka mandi bikinin kopi buat antum. Nah, itu berarti jadi khodam Anda. Subhanallah ya Allah, aku ingin kopi. Nggak ngucek-ngucek kacan, udah ada di depan. Subhanallah, minumnya ingat subhanallah aja ya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau melihat menurut nafsu, ngasihnya kopi doang. Gelasnya bukan pakai gelas, plastik lagi. Wah kira-kira. Wah itu.
Kalau menurut pandangan nafsu, tapi dengan iman itu indah. Gitu coy. Sorry. Yang seterusnya mengosongkan hati dari tingkah yang bersifat nafsu. Dia melakukan apapun tenggelam melaksanakan perintah Allah. Ya tadi, minumnya karena melaksanakan perintah Allah. Karena haus itu diperintah oleh Allah. Kulu wasrobu, makan dan minumlah. Kenapa Allah menyuruh makan dan minum? Ternyata Allah ciptakan di jasad kita ada perut, di dalam perut Allah ciptakan rasa lapar dan rasa haus. Makannya melaksanakan perintah Allah, minumnya melaksanakan perintah Allah. Itu kata Nabi, innama a'malu binniyat. Kalau ngambil dari kalimat bismillahi, itu masuk itu, abdal itu selalu bismillahi. Memulai apapun yang mau kita lakukan, seorang abdal lakukan, dia memulai dari mengagungkan Allah. Bismillah, kalau ngaji bahasa itu orang ngaji salaf itu ngawiting sun. Kalau bahasa Indonesia, memulai saya apapun yang mau dilakukan, Allahu bismillah bi. Nah, itu ketenggelaman. Ketenggelaman kepada keagungan kebesaran Allah. Sehingga dia mau melakukan apapun semata-mata melaksanakan perintah Allah. Seakan Allah kepada hambanya, hambaku di mana kau keluar melangkahkan kaki, maka langkahlah karena aku. Sekalipun kau mencari uang, jangan, tapi laksanakan perintahku, mencari uangnya karena melaksanakan perintahku, kata Allah. Bertebaranlah kamu mencari rezeki karuniaku, maka usahanya karena melaksanakan perintah Allah. Memberinya kepada istri, nafkahnya, memberi semata-mata melaksanakan perintah Allah. Atena mahabbataka, mengharap cinta, rahmat, kasih sayang Allah. Nah, memberi ke fakir miskin. Ada yang tukang anu tuh kadang-kala. Kalau kita pakai peci biasanya yang anu langsung sholawat. Namun nggak pakai peci, lagunya goyang dompet. Goyang dompet. Melaksanakan perintah Allah 1.000 atau 2.000. Nah itu kenapa? Diciptakan oleh Allah orang itu. Sesuai dengan Al-Quran. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan kau biarkan dia sedang miskin. Sekalipun dengan nyanyian. Diadakan oleh Allah. Supaya apa? Ad'afan katsira, kau akan dilipat gandakan oleh Allah. Gitu. Kalau kita mendak. Mah buruan lah, jengkel ku, ragab dah, gandeng gitu dah. Jadi merena aku sabab ragab lain karena Allah. Cepetan, kasih 2.000 tuh 2.000. Karena jengkel itu tertipu kau. Nah, itu kali Allah bisa ngerasakan gitu. Gitu orang kan gitu nyakangnya. Oh jengkel harus buru-buru beres dah. Kata mereka aku jengkel. Kau mau kerdahar di rumah makan. Aduh gandeng. Pas jam 12 beri ngesang terus dahar. Gembrang-gembrung apa. Tulung. Buruan beres lah. Nah itu mereka aku sabab ragam. Lain ku sabab lillah. Nah, itu beda deh nilainya kan. Tapi masih halus ini memang hente. Yang selanjutnya, tajrid itu adalah mengosongkan hati dari tingkah yang bersifat nafsu tadi. Makan karena lapar, minum karena haus. Usaha sabab neangan duit, dan ngelaksanakan perintah Allah. Dan itu laisal fulus mampus. Itu bisa ngelepus. Bojo namurupus, jika lauk gabus. Akhirnya nyanyi, terbangkan saja. Baiklah mah pulangkan saja Kang. Akhirnya mah lagunya beda diganti. Terbangkan saja ke Taiwan, ke Arab. Itu kekasih Allah yang tingkatan wali abdal itu hatinya seperti itu. Nah, selanjutnya membuang jauh-jauh pakaian yang bersifat syaitaniyah. Hampir sama dengan yang tadi. Mengosongkan hati dari sikap tidak peduli. Tidak peduli itu masa bodoh. Para abdal itu anti masa bodoh. Selagi dia melihat, selagi dia bisa, selagi dia kuat, abdal itu adalah penolong. Karena orangnya tidak tegaan. Artinya dalam hal kebaikan. Enggak tegaan orang itu. Penolong. Wali abdal itu penolong. Dia mau dipuji oleh orang enggak pikirkan. Dia mau menghina setelah menolong. Mau bersyukur orang itu ataupun tidak. Itu para abdal itu enggak peduli. Lanjut sedikit lagi 1, 2, 3. Hati seorang abdal itu yang namanya tajrid itu diantaranya mengosongkan ilmu yang bersifat dalil. Wong ahli Allah tidak melihat dalil. Tapi melihat kalam Allah. Melihat hadis Rasulullah.
Dia tidak menghamba kepada ilmu wali Allah itu. Dia membaca Al-Quran bukan ilmu, tapi ini kalam Allah yang harus saya lakukan. Oh, ini hadis Rasulullah yang saya harus lakukan. Nah, jadi dia bukan hamba dalil, hati-hati. Nah, itu kan Nabi pernah bercerita itu. Bagaimana orang yang ahli ilmu, mana ahli Allah. Nah, kita jangan sampai menghamba kepada dalil. Karena Allah berfirman kepada hambanya. Atau dalam Al-Quran itu, la tusrik billah. Jangan kau bersirik kepada sesuatu apapun. Kasarnya kepada kalau Allah kepada Nabi itu atau ke malaikat itu wahyu. Kalau langsung kepada Rasul itu namanya itu hadis qudsi. Tapi kalau ke bahasa kekasih-kekasihnya, itu anggaplah Allah berseru seperti gini umpama ini. Wahai hambaku, huruf-huruf, kata-kata, kalimat, amalan, dalil, dan sebagainya, itu punyaku. Sementara kau adalah hambaku. Aku tidak ridho jika kau menghamba kepada dalil-dalil. Karena dalil itu adalah punyaku. Tapi menjadilah hambaku. Nah, kita menjadi pelaku Al-Quran. Nah, bagaimana supaya menjadi pelaku Al-Quran pun itu harus dikaji dan harus suluk. Jadi suluknya enak. Dia itu suluk milenial. Sambil ngopi kan gitu. Azim Allah. Lanjut. Mengosongkan hati dari cinta kepada selain Allah. Nah, orang ahli Allah mencintainya murni. Wali Allah itu tidak pernah sakit hati. Dia mencintai siapapun karena Allah, bukan karena makhluknya. Kenapa? Karena takut Allahnya marah. Takut Allahnya murka. Siapapun yang datang, dia menghormatinya. Kenapa? Karena yang datang itu adalah makhluk ciptaan Allah. Andaikan tidak dihormati, takut Allahnya marah. Itu orang ahli Allah gitu. Ada orang tinggal-tinggal lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mah tinggali saya kan udah datang. Gitu. Si Anu, bejakan eueuh gitu, bejakan eueuh. Bejakan mamana ke papana ke keluar. Mengosongkan yang bersifat dalil dengan ilham ilahiyah dan ilmu ladunia. Nah, bagaimana kita ngaji itu supaya mengenal tentang ilmu laduni itu seperti apa? Itu harus ngobrol khusus dan suluk. Nah, itu yang selanjutnya ini dua lagi. Seorang abdal yang namanya tajrid itu mengosongkan hati dari seluruh asma, sifat, rupa, warna-warni seluruh makhluk. Nah, itu yang disebut musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, musahadatul dzat. Atau tauhidul af'al, bagaimana cara tauhidul sifat, bagaimana cara tauhidul asma, bagaimana cara tauhidul dzat. Nah, itu nanti diterangkan lebih detailnya sambil suluk supaya paham agama itu bukan hanya logika. Justru di atas logika. Asik. Yang terakhir, tentang tajrid, yaitu mengosongkan pandangan yang berasal dari ilmu yang bersifat dalil, sama seperti tadi. Dia tidak mencari dalil. Yang dicari adalah ilham laduni yang membuahkan hakul yakin. Nah, buktinya apa? Mulanya, para aulia Allah itu, antara Quran dan hadis itu dipadukan dengan ayat-ayat kauniyah. Mana yang tersurat, mana yang tersirat. Mana yang tersurat itu Al-Quran. Yang tersirat itu alam. Nah, ini kalau kita tidak membaca tersirat, maka Al-Quran itu cuma ada di sini, dalam tulisan ini. Tapi kalau melihat tersirat, maka ini adalah Al-Quran. Buktinya apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan dari bermacam ragam suku bangsa. Ya, suku Sunda, itu suku Jawa, Simkuring, suku Sultan, asal-usul Tiwetan. Hanya, ya ngomongnya Sunda, itu ada Jawa, itu Sunda, itu orang mana kuningannya? Sukabumi. Sukabumi nepi ka dieu coba ente. Itu naon cek Al-Qur'an itu tadi. Aku ciptakan manusia bersuku berbangsa. Laki-laki maupun perempuan, litarofu, ternyata bisa saling kenal mengenal. Subhanallah, sadaqallahul azim. Ningali jalma teh kitu. Oh, itu Al-Qur'an.
Nyuguhanana Al-Qur'an, nginumna Al-Qur'an, wasrobu cek Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan untuk sementara tentang wali abdal, kita sampai ke tajrid. Kesimpulan tajrid, mengosongkan keinginan, mengosongkan harapan. Apapun yang dia lakukan hidup di dunia ini, semata-mata yang dicari hanya untuk bagaimana mampu mencintai Allah. Usahanya, rumah tangganya, bergaulnya, berbisnisnya, semuanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nah, itu makna tajrid. Sehingga di dalam hatinya, al-qalbul mu'minin baitullah. Di hatinya yang ada adalah merasakan keagungan, kebesaran, kemuliaan, kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya tajrid di tingkat wali abdal. Nah, itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.